Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berjumpa di sini di silaturahmi bareng jemaah sekalian. Ini nampaknya banyak juga adik-adik ya. Insya Allah nanti akan bisa menghafalkan Al-Quran seperti kakak Naja. Amin, amin. Jadi ini kakak Naja, ya, sudah kenal kakak Naja. Ada yang belum tahu kakak Naja siapa? Belum ya. Jadi Naja ini nama lengkapnya Muhammad Naja Hudia Afifur Rahman. Ya, itu nama lengkapnya. Jadi banyak orang yang hanya tahu nama pendeknya aja, Naja. Ada juga yang tahu dua kata Naja Hudia. Ya, karena kakak Naja ini punya channel YouTube namanya Naja Hudia. Jadi di YouTube-nya itu kakak Naja isinya ya siar-siar seperti ini, silaturahim dari tempat satu ke tempat yang lain. Tujuannya satu, supaya nanti kalau kakak Naja sudah besar, kakak Naja bisa lihat, oh dulu pernah ke sini, pernah bertemu dengan jemaah di sini. Insya Allah nanti akan menjadi salah satu, mungkin pertemuan nanti bisa memberikan kita syafaat nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Kakak Naja dengan kondisi seperti ini, kita lihatnya mungkin berbeda dengan anak-anak kita. Banyak yang memperhatikan kakak Naja, melihat oh kakak Naja pakai wheelchair. Wheelchair itu nama kerennya kursi roda. Ya, jadi kalau kita keluar daerah, kita naik pesawat, kita bilang sama pramugari, saya bawa wheelchair ya. Agak keren kedengarannya, tapi maksudnya itu kursi roda, ya. Jadi kursi roda ini adalah salah satu alat yang bisa membantu kakak Naja supaya bisa mobilisasi bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa pakai kursi roda? Karena kakak Naja belum bisa berjalan seperti adik-adik yang ada di sini. Terus kenapa kakak Naja bisa hadir di sini? Kenapa bisa kakak Naja diundang dari satu daerah ke daerah lain ke seluruh Indonesia? Itu karena Al-Quran. Karena Al-Quran yang selalu kakak Naja baca, yang kakak Naja hafal, yang kakak Naja cintai, membuat kakak Naja juga dicintai sama semua orang. Karena Al-Quran, barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, akan juga dicintai oleh kita sesama manusia. Nah, kelebihannya kakak Naja apa dibanding sama anak-anak yang lainnya? Allah anugerahi kemampuan menghafal Al-Quran dalam waktu yang singkat. Kakak Naja menghafal Al-Quran dengan kondisi seperti ini hanya dengan mendengar. Kakak Naja belum bisa membaca. Kakak Naja tidak bisa menulis. Kakak Naja juga berbicaranya juga terbata-bata. Tapi ketika mengingat Al-Quran, ketika melafalkan ayat suci Al-Quran, seperti tidak ada kesulitan. Berbeda dengan kita. Kita pintar berbicara, kita lancar bernyanyi, tapi ketika kita melafalkan ayat demi ayat Al-Quran, mulut kita terasa kaku, sulit untuk mengingatnya. Nah, itu yang bisa kita petik dari kakak Naja. Kenapa bisa kakak Naja seperti itu? Ya, jawabannya satu, karena kesungguhannya kakak Naja dalam menghafalkan Al-Quran. Allah sudah cabut satu kenikmatan kepada kakak Naja. Kakak Naja tidak dianugerahai bisa berjalan, belum mungkin ya. Tapi kenapa kakak Naja bisa mencintai Al-Quran? Kenapa kita yang dianugerahi kesempurnaan sama Allah bisa kemana-mana, bisa pergi ngaji, bisa berlari, bisa sekolah, tapi kita tidak mencintai Al-Quran seperti kakak Naja? Ya, jadi apapun kondisi kita, Al-Quran itu wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita cari ilmunya, wajib untuk kita amalkan apa yang ada di Al-Quran itu. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, karena Al-Quran itu kan pedoman hidup kita. Al-Quran yang mengatur kehidupan kita di dunia seperti apa, nanti di akhirat seperti apa, sudah jelas semuanya di dalam Al-Quran. Tidak ada yang tahu kakak Naja ini akan jadi seperti ini.
12 tahun yang lalu ketika kakak Najah lahir, kakak Najah ini sempat akan diambil oleh Allah karena kondisi kritis, Bapak Ibu. Kondisi kritis yang kakak Najah itu sulit untuk bernapas. Tapi ketika itu doa kami, terutama doa ayahnya Najah, itu meminta kembali kepada Allah. Malam-malam, tengah malam berdoa sendiri. Ketika Kak Najah sedang kritis, saturasi oksigennya rendah sekali. Doa kami seperti ini, ya Allah, jika malam ini Engkau mengambilnya ya Allah, beri kami kesempatan sekali lagi untuk merawatnya. Dan Allah mengabulkan doa kami. Allah langsung memberikan aja kesembuhan pada saat itu, tapi dalam kondisi yang tidak seperti yang diharapkan. Mungkin saat itu kalau Allah mengambil kakak Najah, mungkin waktu itu maksud Allah mengambil kakak Najah, ini anaknya bakal seperti ini, tapi karena orang tuanya meminta kembali, ini dikasih ujian seperti ini, dikembalikan dengan diambil salah satu kenikmatan dalam hidup kita, yaitu bisa melakukan aktivitas sendiri. Nah, karena permintaan kita seperti itu, jadi kita menerima semua takdir Allah dengan ikhlas. Kita terima, kita berikan pendidikan yang baik, kita berikan kasih sayang, kita selalu dekatkan dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kakak Najah sekarang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, sekarang sudah menghafal hadis, sudah 1000 hadisnya sekarang dari kitab Al-Jami' Bainas Sahihain. Jadi itu kitab yang dihafal Najah itu kombinasi antara hadis Bukhari dan hadis Muslim. Jadi kata syekhnya yang dari Palestina, Kakak Najah kalau menghafal itu dia lebih sistematis gitu. Kalau yang di Bukhari itu banyak sekali hadisnya, jadi harus menghafalnya ribuan, dan ada juga di hadis Bukhari juga ada di Muslim juga. Jadi supaya tidak menghafal banyak sekali. Nah, semoga cerita Kakak Najah ini bisa menjadi inspirasi untuk kita yang sudah tua, bagaimana mendidik anak kita untuk cinta terhadap Al-Quran. Dan adik-adik yang ada di sini juga harus tetap semangat belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Afa aminal ladzina makaru sayyi'ati an yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul 'adzab min haitsu la
Ya itu sangarak salahin Bapak. Ya. Yara Bapak baca potongan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Baca dari awalnya satu ayat, kemudian akhirnya satu ayat. Di surat apa dan ayat keberapa? Al-Isra ayat 82 sampai 8 dan 86. Subhanallah. Yang kedua, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Dilanjutkan, kemudian ayat apa dan apa kandungan ayat tersebut. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah. Al-A'raf ayat 160. Subhanallah. Mungkin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Fa'asharat ilayhi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni abdullah
Selesai. Ya Allah Akbar. Nggih. Mohon ayat yang tadi Bapak baca, apa kandungannya ayat itu? Barang siapa yang datang membawa kebaikan, niscaya Allah akan membalasnya 10 kebaikan yang setara. Terus lanjutnya. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, niscaya akan dibalas setimpal dengan kejahatan itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Lanjutkan 5 ayat setelahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون